Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz di mata pelajaran fisika tentunya ya untuk kalian di kelas 11. Jadi kali ini Ustadz akan memberikan sebuah video yang dimana video ini memang menjelaskan tentang materi baru yang akan kita pelajari kayak gitu. Jadi kali ini kita akan beranjak ke bab selanjutnya setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam materi yang dinamakan dengan elastisitas dan hukum Hooke. Ya. Nah, di mana untuk kelas 11 IPA 1 silakan setelah dari menonton video ini kalian merangkum tentang rumus-rumus apa saja yang akan digunakan dalam elastisitas dan hukum Hooke. Tapi kalau untuk yang kelas 11 IPA 2, kalian bisa mencocokkan rumus-rumus yang sudah kalian tulis dengan apa yang akan Ustadz rangkum di video kali ini kayak gitu. Nah, tapi untuk kelas 11 IPA 2 pun saya rasa nggak semuanya ngumpulin kemarin ya. Saya harap semuanya di kelas 11 ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih apa ya? Ya bisa lah untuk mengubah diri dari cerminan kelas 10. Kalau kelas 10 nya masih males-malesan, coba untuk kelas 11 nya bisa lebih baik lagi. Karena kalian yang akan merasakan sendiri kayak gitu loh. Jangan sampai nanti Ustadz malah ayo mana tugas atau mana ujiannya kayak gitu. Tapi kaliannya malah cuek-cuek aja. Ya terserah sih kayak gitu. Kalau emang mau jadi alumni yang tidak berkualitas, ya itu urusan kalian. Yang jelas Ustadz harap semuanya bisa lebih baik lagi dari kelas 10 ya. Oke, langsung aja kita masuk ke materi elastisitas dan hukum Hooke. Elastisitas dan hukum Hooke. Sebelum Ustadz masuk ke dalam materi tersebut, Ustadz akan berikan sebuah aplikasi dari apa yang akan kita pelajari kali ini. Contohnya, ketika kalian akan mengendarai sepeda motor, tentunya dengan kecepatan tertentu ya, atau sedang bergerak, kemudian kalian menemukan sebuah kubangan atau menemukan polisi tidur. Nah, pada saat kecepatan sekian, kemudian kalian menemukan sebuah kubangan atau polisi tidur di mana medan yang kalian lalui itu tidak flat atau tidak rata atau tidak mulus, maka kalian akan semestinya kalian pasti akan terpental. Ya jelas, orang ini polisi tidur terus kalian jeger aja kayak gini kan, harusnya itu kalian terpental kayak gitu. Tapi kenapa kok kita tidak terpental, Ustadz? Nah, ini adalah aplikasi dari elastisitas dan hukum Hooke, dimana pada sepeda motor kalian ataupun mobil itu sepeda motor kalian itu sudah dibekali dengan yang namanya shock absorber kayak gitu. Atau kalau shock itu artinya kejutan atau sesuatu yang tidak diduga. Kemudian absorber itu sebetulnya adalah peredam atau penyerap. Jadi shock absorber itu biasa dikatakan sebagai peredam kejut atau peredam getaran. Jadi ketika mendapati polisi tidur, bertumbukan dengan polisi tidur ataupun kubangan itu lubang, semestinya kalian itu terpental, tapi ternyata kalian tidak terpental. Nah, pentalan atau energi hasil dari tumbukan itu diredam oleh shock absorber berupa getaran elastisitas kayak gitu. Makanya pas kalian menemukan sebuah jalan yang tidak flat atau kubangan atau yang lainnya, itu nanti yang terjadi adalah kalian kayak geter-geter kayak gini. Bukan geter ya, apa istilahnya ya. Ya intinya itu merupakan sebuah efek hasil dari redaman tumbukan itu menjadi sebuah getaran elastisitas. Jadi contohnya itu ya si shock absorber itu, atau biasanya juga kita bisa mengatakannya dengan sebuah pegas atau kalau orang juga biasa manggilnya per, padahal itu dari bahasa Inggris peer kayak gitu ya. Nah, terus setelah dari itu di dunia ini setiap benda itu memiliki kemampuan untuk berdeformasi. Apa itu deformasi? Deformasi itu merupakan kemampuan benda itu untuk merubah dirinya ketika dikenai gaya. Oke, ketika dikenai gaya. Nah, jadi kalau misalkan ada sebuah benda dikenai gaya, atau contohnya kayak per tadi, kayak pegas tadi, misalkan pegasnya awalnya sekian, kemudian kita tarik dengan gaya sekian, pasti dia punya kekuatan untuk merubah dirinya. Ya enggak, yang awalnya sekian kemudian jadi berubah, jadi lebih panjang.
kayak gitu. Nah, setiap benda di alam ini punya kekuatan untuk berdeformasi ketika dikenai dengan sebuah gaya. Ketika dikenai dengan sebuah gaya ya, ketika dia dalam keadaan setimbang ya tidak berdeformasi atau tidak berubah kayak gitu. Nah, deformasi di sini ada dua sifat. Sifat yang pertama adalah elastisitas dan sifat yang kedua adalah plastis. Elastisitas merupakan sebuah kemampuan benda tersebut ketika dikenai gaya itu dapat kembali ke posisi awalnya. Nah, contohnya kayak pegas tadi. Ketika pegasnya kita tarik, kemudian kita lepaskan tarikannya, maka pegas tersebut akan kembali ke posisi awal. Artinya pegas tersebut bersifat elastis. Kalau misalkan plastis berarti contohnya itu adalah kayak lilin-lilin mainan. Ketika kita pencet atau kita dorong dengan gaya sekian, maka lilin tersebut akan membentuk sebuah bolong sesuai dengan apa yang kita berikan gitu gayanya. Nah, itu plastis, dia tidak kembali ke posisi awal kayak gitu. Nah, pada elastisitas dan hukum Hooke, di elastisitas ketika kita berikan gaya, maka nanti dia akan memiliki tegangan. Jadi ada tegangan ya ketika kita tarik dengan gaya sekian, kemudian nanti akan ada tegangan. Nah, kalau misalkan ada tegangan pasti ada regangan, dia pasti meregang ya, karena ada perubahan panjang yang awalnya L0 menjadi delta L. Perubahan panjangnya pasti ada kayak gitu. Nah, tegangan ini nanti bisa dirumuskan di video selanjutnya, di mana tegangan itu merupakan lambangnya kayak tahu gini, kayak sigma kecil, itu sama dengan F per A kayak gitu. Gaya dibagikan dengan luasan, tentunya beda ya. Luasan ketika kayak soft breaker itu kan, soft absorber itu kan dia luasannya itu gede, tapi kalau misalkan per atau pegas-pegas yang ada di pulpen itu kecil. Nah, luasannya itu bisa dilihat dari situ, luasan ya, A-nya. Nah, kemudian nanti juga kalian akan belajar tentang perbandingan antara tegangan dan regangan yang disebut dengan modulus elastisitas atau modulus Young. Kemudian di sini tadi udah berbicara tentang elastisitas, sekarang berbicara tentang hukum Hooke. Di mana hukum Hooke menyatakan tentang besarnya gaya maksimum yang dapat diberikan kepada benda. Oke, maksudnya apa Ustadz? Maksudnya seperti ini. Ketika sebuah per, misal anggap pernya itu per yang ada di pulpen itu yang kecil-kecil ya. Kita tarik dengan gaya misalkan 10 Newton. Oh, kembali ke posisi semula, ditambah lagi 20 Newton. Oh, kembali ke posisi semula. Kembali lagi di 30 Newton, diberikan lagi gayanya. Nah, pas di 30 Newton ternyata dia kembali tapi tidak dalam kondisi semula. Yang awalnya dia elastis, sekarang berubah menjadi plastis. Jadi nggak kembali ke posisi semula. Kenapa? Karena gaya yang diberikan pada benda tersebut melebihi dari batas benda tersebut. Makanya di pegas itu nanti rumusnya pada hukum Hooke, F sama dengan K dikalikan dengan delta L atau delta X atau delta Y. Terserah, kalau misalkan memang menggantung sepanjang sumbu Y, delta Y. Kalau misalkan ditariknya sepanjang sumbu X, delta X. Tapi kalau misalkan lebih aman bisa juga delta L. Delta L itu panjang, perubahan panjangnya. Nah, pada saat ditarik, dia itu rumusnya F sama dengan K dikali delta L. K-nya itu adalah konstanta pegasnya, dimana setiap pegas itu punya konstanta atau karakteristik masing-masing. Ada yang mungkin mudah ditarik, ada yang mungkin tidak mudah ditarik, kayak gitu. Jadi K-nya itu menunjukkan tentang kemampuan si pegas itu sendiri gitu, karakteristiknya. Nah, tadi udah berbicara tentang elastisitas, kemudian berbicara tentang hukum Hooke juga. Nah, nanti selanjutnya kalian juga akan menemukan tentang energi potensial pada benda. Jelas, energi potensial di sini berpengaruh. Kenapa? Misal ada pegas yang tergantung, kemudian pegas itu Ustadz berikan beban ya, beban. Kemudian beban itu pastikan ke bawah, menarik nih. Nah, ketika diberikan beban pasti ada perubahan ketinggian, kayak gitu. Ada perubahan ketinggian. Dari awalnya mungkin hanya di ketinggian 10 meter si pegas digantung, pas ditambahin benda itu jadi berapa ketinggiannya, misalnya makin ke bawah. Nah, makanya nanti energi potensialnya juga ada rumusnya. Tapi untuk energi potensialnya itu rumusnya berbeda dengan yang sebelumnya, tapi tetap pada dasarnya karena adanya perubahan ketinggian kayak gitu. Atau kalau di sini disebutnya perubahannya itu perubahan panjangnya itu sendiri. Selanjutnya nanti setelah berbicara tentang elastisitas dan hukum Hooke, tadi kan kita bicara tentang aplikasi yang sering digunakan pada elastisitas adalah pegas, dimana nanti pegas juga ternyata
ada aplikasi lainnya di mana pegas itu bisa disusun berdasarkan kebutuhan yang diinginkan. Nanti si pegas itu akan kita susun, ada susunan yang secara seri, ada susunan yang secara paralel. Ini susunan-susunan ini sebetulnya pernah kalian pelajari waktu SMP tentang hukum Ohm, di mana ada resistor yang disusun secara seri, ada resistor yang disusun secara paralel. Di pegas juga seperti itu. Nanti akan kita lihat bagaimana ketika kita akan mencari konstanta. Ingat, yang dicari di sini konstanta ya. Bagaimana ketika konstanta pegasnya disusun secara seri dan bagaimana konstanta pegasnya ketika disusun secara paralel, kayak gitu. Jadi nanti kalian akan mempelajari tentang itu semua. Itu semua di sini nggak seribet dan nggak sebanyak di bab 1 yang dinamika, rotasi, dan keseimbangan benda tegar. Di sini rumusnya nggak banyak, cuman itu doang yang tadi Ustadz sebutkan, tapi biasanya mainin di satuan. Jadi satuan-satuannya biasanya bukan dalam satuan-satuan internasional. Jadi kita harus ngubah dulu kayak gitu. Oke, selanjutnya kalian bisa lihat rumus-rumus apa saja yang akan digunakan dalam bab ini. Silahkan kalian catat, silahkan kalian pelajari. Nanti di akhir insya Allah Ustadz berikan soal contoh latihan soalnya ya. Oke, see you the next video. Nah, sekarang Ustadz akan tuliskan rumus-rumus apa saja yang akan kita gunakan dalam materi elastisitas dan hukum Hooke. Nah, pada elastisitas dan hukum Hooke, yang pertama kita akan membahas tentang tegangan. Jadi tadi sebuah pegas itu pasti ketika diberikan gaya akan menegang. Nah, tegangan ini dilambangkan dengan lambang ini, sigma kecil atau tau biasanya. Jadi tau itu banyak bentuknya. Kemudian tau ini dirumuskan dengan gaya dibagi dengan luasan. Ya, gaya dibagikan dengan luasan. Ingat bahwa gaya di sini juga sebetulnya bisa gaya apa aja. Kalau misalkan dia memang gayanya gaya tarik, berarti oke, F tarik. Tapi kalau misalkan gayanya itu dia karena pegasnya kegantung terus dikasih beban, berarti kan itu gaya beban. Nanti di sini gayanya bisa berubah juga kayak gitu. Nah, kemudian untuk A-nya, karena pegas, kalau di pegas itu dia permukaannya berbentuk lingkaran ya. Jadi kalau misalkan kalian potong pegasnya, itu kan ujungnya itu, si pegasnya itu kan bentuknya lingkaran. Maka nanti luasnya pakai luas lingkaran. Jadi kalau misalkan dicontoh soal, nanti ada tentukan tegangan dari gaya 20 Newton ketika jari-jari dari pegas tersebut 20 cm misalkan. Nah, berarti jangan bingung, Ustadz ini gimana tegangannya? Padahal kan di sini F per A, sedangkan luasannya nggak ada. Nah, berarti kita pakainya yang ini. Luasannya berubah jadi pi R kuadrat. Dimana ini itu adalah luasan ya. Nah, luasan itu satuan internasional meter pangkat 2. Kemudian kalau yang ini berarti jari-jarinya dikuadratin ya, karena luasan. Ini jari-jari satuannya meter. Kemudian ini gaya satuannya Newton. Nah, kemudian masuk ke regangan. Kalau regangan ini lambangnya E. Regangan ini adalah perubahan panjang. Kemudian di sini panjang awal. Ustadz, kalau misalkan yang ditanyanya nanti panjang akhir gimana? Berarti kalau panjang akhir kan delta L itu sama dengan panjang awal dikurangi panjang akhir ya. Berarti kalau misalkan ditanyanya panjang akhir sama dengan panjang akhirnya pindah tukeran sama delta L. Ya, ini jadi pindah ke sini. Awalnya minus jadi plus, kemudian delta L-nya awalnya plus jadi min. Ini delta L. Kayak gitu. Ini kalau ditanyanya nanti panjang akhirnya kayak gitu. Nah, kalau untuk E ini memang tidak memiliki satuan, tapi kalau misalkan untuk tegangan satuannya adalah Newton per meter persegi. Ini satuannya. Nah, kemudian di sini ada modulus elastisitas. Apa itu modulus elastisitas atau modulus Young? Modulus elastisitas adalah perbandingan antara tegangan dengan regangan. Jadi ada perbandingannya, di mana rumusnya bisa tegangan dibagi dengan regangan, bisa juga F kali L per delta L kali A. Tergantung dari apa yang diketahui, kayak gitu loh. Kalau diketahuinya udah tegangan sama regangan, terus ditanya modulus elastisitas, sudah pasti pakai yang ini. Tapi kalau misalkan yang diketahuinya ada F, ada L, ada delta L, ada A, ya udah pasti pakai yang ini. Ya. Nah, modulus elastisitas satuannya sama dengan tegangan, dia Newton per meter persegi. Kemudian di sini ada energi potensial. Energi potensial K-nya di sini adalah konstanta pegas. Satuannya adalah Newton per meter.
Kemudian di sini perubahan panjang delta L di sini bisa berubah tergantung ya, tergantung dari pergerakan sumbunya. Kalau misalkan dia bergerak sepanjang sumbu X berarti bisa diganti jadi delta X. Kalau misalkan diganti sepanjang sumbu Y, berarti delta Y, tergantung dari pergerakannya. Ini perubahan panjang juga. Perubahan panjang, satuannya meter. Satuan energi itu joule ya, joule. Terus lanjut kita masuk ke gaya pemulih atau hukum Hooke. Gaya pemulih atau hukum Hooke di sini gaya sama dengan F sama dengan K dikali dengan delta L. K-nya udah tadi Ustadz sebutkan, delta L-nya juga udah Ustadz sebutkan, F-nya juga udah Ustadz sebutkan. Sama kayak tadi gaya pemulih juga nanti gayanya bisa kita samakan dengan gaya yang lainnya. Bisa berubah tergantung dari si pegas itu tuh meregang dan menegang itu karena gaya apa kayak gitu. Kalau karena gaya tali berarti nanti T kayak gitu, gaya tegang tali. Atau kalau karena gaya berat berarti nanti W. Terus untuk susunan pegas itu bisa disusun secara paralel. Kalau di SMP resistor itu lambangnya kayak gini, kayak detak jantung ketika kalian lihat di osiloskop. Tapi kalau misalkan pegas lambangnya ini kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, pegas itu punya konstanta 1, di sini konstanta 2, konstanta 3 dan seterusnya. Kalau disusun seri dia pakainya itu 1/K. Jadi 1/K seri itu sama dengan 1/K1 tambah 1/K2 tambah 1/K3. Tergantung nanti sebanyak dengan jumlah soal. Kalau misalkan di soal sampai 5 disusun seri semua ya berarti sampai 1/K5 ditambahin. Nah, terus kalau yang paralel berarti kalau yang paralel ini tinggal ditambahin aja. Kalau paralel ya, paralel bentuknya kayak gini. Disusunnya bercabang kayak gitu. Nanti untuk K paralelnya K1 kali K2 K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya. Oke, silakan kalian catat dan pahami terlebih dahulu. Untuk contoh soalnya Ustadz akan langsung berikan kalian latihan aja ya. Jadi silakan dari rumus yang udah Ustadz kasih kalian bisa bereksplorasi dari contoh soal yang akan Ustadz berikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.